Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa dan mahasiswi diberi kesehatan berpanjang sehingga kita bisa bertemu dalam mata kuliah hari ini, akuntansi perpajakan. Baik, untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, dengan saya sendiri, Pak Eka Satria Wibawa. Di pertemuan yang kemarin, di pertemuan yang pertama kita sudah membahas yaitu tentang perpajakan. Ya, sekarang kita akan membahas yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang perlu mahasiswa dan mahasiswi perhatikan. Ya. Tujuan perkuliahan nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami yaitu tentang ketentuan perpajakan, ya, dan supaya mahasiswa dapat memahami menjelaskan tentang ketentuan perpajakan dan tatarannya, ya. Itu mohon perhatikan sekali. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, yakni tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yakni tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang terakhir, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yakni tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mulai diberlakukan Januari tahun 2010. Ya, beberapa pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui. Ya, yang harus diketahui oleh masyarakat dalam tata cara ketentuan dan tata cara perpajakan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Ini sangat pengaruh sekali, sangat perlu diperhatikan sekali karena nanti dalam pelaporannya sangat pengaruh, ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, ya, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, ya, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Jadi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, seperti firma, ada kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahanya tetap. Nah,
nomor pokok wajib pajak, atau dengan istilahnya yang sering kita kenal adalah NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan perpajakannya. Ya, itu adalah tentang NPWP. Nah, sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai masyarakat warga negara yang sudah mempunyai penghasilan, diharapkan sudah mempunyai NPWP pribadi dan melaporkan penghasilan kita, kekayaan kita setiap 1 tahun sekali sebagai warga negara yang baik, ya, harus membuat NPWP pribadi yang sudah mempunyai penghasilan, yang sudah bekerja. Ya, diharapkan itu yang sudah bekerja, masyarakat yang sudah bekerja dan punya penghasilan diharapkan sudah mempunyai NPWP. Ya, itu adalah salah satu pengabdian kita sebagai warga negara yang baik. Nah, SPT yaitu surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan. Ya, objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu adalah SPT. Surat pemberitahuan tahunan, SPT, ya. Nah, terus ada SPT masa. Kalau SPT masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, ya, itu dilaporkan setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya, itu yang perlu diperhatikan kalau SPT masa. Kalau surat pemberitahuan SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ya, itu perlu perhatikan sekali. Bisa ulangi lagi, ya. Jadi kalau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan. Ya, objek pajak atau harta dan kewajiban yang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau surat pemberitahuan SPT masa, yaitu surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak 1 atau 3 bulan. Nah, kalau surat pemberitahuan SPT yaitu surat yang pemberitahuannya untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, selanjutnya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT.
atau surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Nah, terus selanjutnya surat ketetapan pajak nihil atau istilahnya surat SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajaknya atau pajak yang tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau istilahnya SKPLB ya, di surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajaknya karena jumlah kreditnya pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Selanjutnya surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi pajak administrasi, bisa berupa bunga maupun denda. Ya. Selanjutnya kredit pajak untuk yang berpenghasilan. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang ditambah dengan pokok pajak yang terutang selama surat tagihannya pajak itu adalah STP. Karena pajak penghasilan dalam setahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut ya. Terus ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau yang terutang di luar negeri ya. Itu dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau dikurangkan pada pajak yang terutang. Ini sangat panjang sekali ya penjelasannya yang perlu diperhatikan. Nah, pendaftaran NPWP dan NPKP. Kewajiban pendaftaran dalam KUHP dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ya. Jadi wajib pajak mendaftarkan dirinya kepada Direktur Jenderal Pajak. Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan dirinya kepada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama adalah 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan apapun fungsi NPWP-nya. Nah, kalau selanjutnya adalah fungsi NPWP. Fungsi NPWP itu apa? Sebagai kita yang telah memiliki NPWP atau istilahnya nomor pokok wajib pajak. Yang pertama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana administrasi pajak ya, sehingga wajib pajak hanya diberi 1 NPWP
NPWP. Sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP pada setiap dokumen perpajakannya. Jadi NPWP fungsinya adalah sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak hanya diberikan satu NPWP ya, dan sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP-nya pada setiap dokumen perpajakannya. Nah, penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari data usaha kantor pelayanan pajak. Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, harus memberikan keputusan permohonan penghapusan NPWP dalam waktu jangka 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan pada tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dengan penghapusan NPWP ini bukan berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan ya. Penghapusan ini dilakukan Direktur Jenderal Pajak dengan syarat 1. Diajukan permohonan NPWP oleh wajib pajak atau ahli waris apabila wajib pajak tidak dapat lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Terus yang kedua, wajib pajak badan yang dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan yang subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu yang perlu diperhatikan pada saat penghapusan NPWP. Nah, fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak, sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau istilahnya dengan nama PPN, dan pajak penjualan barang mewah atau istilahnya dengan sebutan PPNBM, yaitu sebagai alat pengawasan administrasi perpajakan. Sanksi yang tidak mempunyai NPWP atau NPPKP. Dalam KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian dan pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkatnya adalah 6 bulan atau paling lamanya adalah 6 tahun, denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang bayar. Kewajiban pencatatan dan pembukuan pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur
tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuannya apa? Mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak atau istilahnya PKP, serta mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Apabila wajib pajak dalam memperhitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan norma penghasilan neto. Ya, itu adalah tadi sanksi yang tidak mempunyai NPWP dan kewajiban pencatatan dalam pembukuannya, ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaporkan MPP kita, dan sebagai warga negara kita baik juga lah kita wajib membuat namanya NPWP, dan dimohon dengan menyalahgunakan dalam MPWP dan pencatatannya. Nah, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, ya, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi hartanya, ya, kewajibannya, modalnya, penghasilannya dan biayanya, serta jumlah harga pokok perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Ya. Pembukuan ini wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dengan melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melaksanakan namanya pencatatan. Ya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam setahun kurang lebih dari 4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghasilan neto. Nah, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, itu mau diperhatikan sekali dalam pembuatan pembukuan. Nah, surat pemberitahuan tahunan pajak. Penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dan laporan keuangannya berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diberlakukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam Undang-Undang Perpajakan. Laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak dalam hal laporan keuangan harus diaudit oleh laporan akuntan publik tetapi tidak dilampiri surat SPT, surat pemberitahuan tahunannya, yang dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Ya, itu perhatikan sekali. Jadi kalau kita dalam aspek tahunan itu wajib membuat laporan keuangannya, ya, setiap 1 tahun sekali dilaporkan. Dan kalau ini dalam keuangannya harus diaudit secara terperinci oleh kantor akuntan publiknya. Nah,
Penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan. Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan, yaitu harus dilakukan dengan tingkat yang baik, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, yang disusun dalam bahasa Indonesia, bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan sesel akrual atau eselkas. Yang keempat, perubahan terhadap pembukuan, metode pembukuan atau satu tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Itu ya, perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan dan atau pembukuannya. Yang pertama, harus dilakukan dengan itikat yang baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip atas asas dengan sesel akrual atau sesel kas. Ya. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Nah, formulir perpajakan, surat setoran pajak atau namanya SSP. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya surat pemberitahuan atau istilahnya adalah SPT. Jadi sistem pemungutan pajak dengan self assessment system, maka wajib pajak harus mengambil sendiri formulir-formulir perpajakannya, termasuk surat pemberitahuan SPT beserta kelengkapannya. Ya, di formulir pajakan itu ada dua, salah satunya adalah surat setoran pajak atau SSP. Ada surat pemberitahuan atau namanya SPT. Nah, pembetulan SPT, apabila SPT yang sudah dilaporkan ke KPP masih terdapat keliruan, ketidakkebenaran, maka SPT yang keliru tidak benar, ya. Tersebut dapat
dibetulkan dengan syarat sebagai yang dinyatakan pada pasal 8. Yang pertama, menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, ya. Yang kedua, pembetulan surat tahuan, ya, yang harus dilampirkan paling lama adalah 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapannya. Pembetulan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayarannya, dan bagian dari jumlah yang dihitung penuh 1 bulan. Itu adalah surat pemberitahuan tahunannya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, ya. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga besar 2% per bulannya atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir, ya, sampai dengan tanggal pembayarannya, ya, dan bagian dari bulan yang dihitung penuh dalam 1 bulannya. Pembetulan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya sanksi administrasi berupa bunga, ya, sebesar 2% atau per bulannya bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, ya, dihitung sejak jatuh tempo, ya, pembayarannya sampai dengan tanggal pembayarannya. Jadi dan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 bulan, ya, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyelidikan terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut, tidak akan dilakukan penyelidikan. Apabila wajib pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya, ya. Jadi terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, ya. Nah, wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan, ya, pemberatan, surat keputusan pembetulan, keputusan banding atau putusan peninjauan kembali tahunan pajak sebelum atau berapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan sebelum jangka waktunya 3 bulan. Pemeriksaan, penelitian, dan penyelidikan. Perbedaannya apa yang perlu kita ketahui? Ya,
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemeriksa dan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa, dilengkapi dengan surat perintah atau pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada wajib pajak. Nah, yang kedua, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya sesuai dengan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Nah, kalau penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan itu, bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangkanya. Kalau itu adalah penyelidikan dalam kasus pajak, di mencari pengumpulan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi selama menemukan tersangkanya. Terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Nanti jika ada yang belum jelas, nanti bisa kita tanya jawab dalam mata kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.